Temukan Edu Peduli di Play Store sekarang juga. Belajar cepat kelas 1 sampai kelas 6 SD. Gratis. Buka Play Store dan ketik Edu Peduli. Install, buka, dan selamat belajar. Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di kelas 5. Hari ini kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 pada pembelajaran yang pertama. Oh ya, sebelum kita belajar, Bapak ingatkan kembali, tolong budayakan cuci tangan, ya, karena itulah yang bisa menjaga kesehatan kita. Sekali lagi, ingat cuci tangan. Inilah daftar materi kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, di sana ada tujuan pembelajaran, motivasi dan apersepsi. Yang kedua, dayu dan ikan hias. Nanti kita akan menyimak sebuah audiobook. Kemudian yang ketiga, pernapasan pada hewan. Dan yang terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Yang keempat, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Dalam pembelajaran kita kali ini, biasakan untuk memahami apapun yang dijelaskan, apapun yang kalian simak dalam video ini, kalian pahami dengan baik. Kemudian mandiri. Jadi bekerjalah dengan keras, ya, dengan sebaik mungkin sebelum kalian meminta bantuan orang lain. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, simaklah, ya, amati gambar-gambar berikut dengan baik. Di sana ada berbagai jenis hewan, ada juga manusia. Nah, pertanyaannya, apakah hewan-hewan ini juga bernapas seperti manusia? Ya, benar. Mereka juga bernapas seperti kita. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka, ya, dari berbagai jenis hewan ini, apakah cara bernapas mereka sama dengan kita? Ya, tentu saja berbeda. Di sana kan ada juga hewan-hewan kecil, ada juga burung. Nah, banyak sekali jenis hewannya. Tentunya cara bernapasnya akan berbeda dengan kita. Bahkan antar jenis hewan ini cara bernapasnya berbeda-beda. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Baik, kita langsung menuju ke topik yang kedua. Dayu dan ikan hias. Nah, untuk memahami materi ini, kalian akan menyimak sebuah audiobook. Pahami dengan baik. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Untuk mematangkan pemahaman kalian,
kita akan mengerjakan ya latihan berikut ini. Jadi ini akan kita kerjakan bersama. Nah, kamu telah menyimak audiobook tadi, Dayu dan Ikan Hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kotak. Silahkan kalian amati dulu ya. Di tengah itu judulnya. Jadi pertanyaannya ada apa, di mana, kapan, siapa. Itu ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ya, berdasarkan audiobook Dayu dan Ikan Hias. Jadi pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara Dayu? Ya, benar, ikan mas koki. Yang kedua, di mana ikan hias itu dipelihara? Benar sekali, di akuarium. Selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Coba ingat ya. Dari teks tadi, ada audiobook tadi, kapan akuarium itu dibersihkan? Oke, seminggu sekali. Ya, jadi setiap minggu maksudnya ya. Nomor 4, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ingat ya. Ya, benar sekali. Jadi Dayu memperhatikan ketika ikannya itu membuka atau menutup mulutnya. Ya, seolah-olah ikan-ikan tersebut terus menelan air. Pertanyaan berikutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Pasti ya. Setiap hari, benar sekali. Kemudian, siapa yang memelihara ikan hias itu? Pertanyaan terakhir ya. Tepat sekali. Pasti Dayu. Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Kalian sudah melakukan kegiatan menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa ya, berbekal dengan peta pikiran. Nah, ini tolong kalian ingat karena akan terus digunakan ya, akan terus dipelajari dalam pembelajaran kita di tema 2 ini ya. Akan terus berkembang. Oke, kita lanjut dulu. Nah, agar semakin matang kemampuan kalian ya. Di sini ada tugas pertama kalian. Jadi dalam video ini ada 2 tugas. Nah, ini tugas pertama. Ayo menulis. Nah, pertanyaannya cuma 1 di sini ya. Menurutmu, apa yang dilakukan ikan-ikan hias, ya, ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tulislah, ya, tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Nah, silahkan kalian pikirkan ya. Seperti anak pada video ini, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena, nah itu sudah diberi kalimat untuk membuka jawaban kalian ya. Karena apa itu? Mereka terus membuka dan menutup mulutnya. Kira-kira ngapain sih ya? Ikannya itu sibuk sekali terus buka mulutnya itu di dalam air, berarti kan ada air masuk ke mulutnya terus. Apa tujuannya? Kerjakan tugas ini dengan baik ya. Video bisa kalian pause atau jeda sejenak. Jika kalian selesai, kalian bisa lanjutkan. Jadi kalian bisa manfaatkan sumber-sumber belajar dari buku, perpustakaan kalau dekat ya, internet, orang dewasa juga bisa ya. Jika selesai, video bisa dilanjutkan. Lanjut. Pernapasan pada hewan. Ya, seperti yang kita bahas di awal bahwa manusia dan hewan itu sama saja, sama-sama perlu bernapas. Ya, kita mengambil oksigen atau O2 dari udara untuk proses pembakaran dalam tubuh kita menghasilkan energi, pembakaran makanan. Kemudian dalam pembakaran tersebut ada zat sisa berupa karbon dioksida atau CO2. Ada juga uap air, tapi CO2 ini atau karbon dioksida ini sifatnya beracun, jadi harus dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, antara beberapa makhluk hidup, contohnya di sini ada manusia dan belalang, memiliki cara bernapas yang berbeda-beda. Ya, sistem pernapasannya berbeda-beda. Bahkan antara berbagai jenis hewan sendiri
Cara bernapasnya berbeda, misalnya belalang dengan burung, belalang dengan anjing atau dengan kucing, semuanya memiliki cara bernapas yang berbeda-beda. Nah, kita simak yang pertama. Alat pernapasan atau sistem pernapasan pada serangga. Serangga istilah ilmiahnya itu insekta. Sekali lagi insekta. Nah, di sini diberikan contoh belalang. Amati gambar belalang tersebut dan juga organ pernapasannya. Ada trakea di sana, ada stigma. Nah, serangga bernapas dengan organ khusus bernama trakea. Nah, trakea ini berbentuk tabung. Perhatikan ya di sana yang ditunjuk oleh trakea itu. Berbentuk tabung sekali lagi, kemudian memiliki cabang-cabang halus yang disebut trakeola. Di sana kan ada banyak cabangnya ya. Kemudian di sisi kiri dan kanan tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut stigma. Lewat stigma inilah udara masuk dan keluar tubuh serangga. Jadi kalau manusia itu udaranya masuk melalui lubang hidung, kalau serangga dari sisi kiri dan kanan tubuhnya. Stigma ini ada beberapa ya, jadi tidak satu atau dua saja, jadi ada cukup banyak dalam tubuh serangga. Seperti itu di kiri dan kanannya. Dari sanalah udara itu masuk. Saat udara kaya oksigen masuk ke dalam tubuh serangga, contohnya belalang ini, akan langsung diedarkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Digunakan untuk proses pembakaran untuk menghasilkan energi. Nah, sisa pembakaran berupa karbon dioksida harus dikeluarkan. Nanti akan dikeluarkan melalui stigma juga. Seperti itu. Oh ya, Bapak tekankan di sini, silahkan kalian catat materi ini ya. Kalian pause atau jeda videonya, nanti ada 7 jenis makhluk hidup atau 7 jenis hewan, kalian pause untuk mencatat ya. Oleh seperti itu, ketika selesai videonya bisa dilanjutkan. Kita lanjut ke hewan yang kedua. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau permes. Jadi kalau tadi serangga insekta istilah ilmiahnya, kalau cacing tanah permes. Nama latinnya ya. Jadi cacing tanah ini ya, silakan amati gambar. Dia itu bernapas dengan kulitnya, permukaan kulit. Jadi permukaan kulit dari cacing tanah ini basah dan berlendir, jadi terlihat bersinar seperti itu, berkilat. Nah, karena dia itu basah dan berlendir. Tujuannya kenapa harus basah dan berlendir ini? Agar mudah mengambil oksigen dari udara. Jadi karena dia itu basah, jadi udaranya atau oksigennya itu bisa diambil dengan lebih mudah. Ya. Kemudian di bawah permukaan kulitnya yang tipis itu ada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah pasti akan mengangkut oksigen itu, apalagi dalam pembuluh darah cacing juga ada hemoglobin yang mampu mengikat oksigen. Nanti tinggal diedarkan ke seluruh tubuhnya untuk proses pembakaran dalam tubuh, menghasilkan energi juga. Nanti sisa pembakaran berupa karbon dioksida yang harus dikeluarkan, itu nanti dikeluarkan lewat kulit juga. Ya, silakan dicatat, lalu dilanjutkan. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, yang mana amfibi? Amfibi contohnya seperti gambar di samping adalah katak. Jadi adalah hewan yang bisa hidup di 2 dunia atau 2 tempat. Di darat bisa, di air juga bisa. Jadi mengerti ya? Nah, contohnya di sini katak, ada juga kalau di luar negeri salamander itu namanya. Ada juga hewan-hewan lainnya. Nah, setelah menetas, kalian kan tahu ya telur katak yang biasanya ada di air, setelah menetas kan menjadi berudu. Nanti berkembang terus selama beberapa bulan dia akan menjadi katak dewasa. Nah, katak ini dalam hidupnya disebut memiliki 4 cara bernapas. Ya, atau 4 alat napas. Seperti itu. Kalau manusia kan hanya 1. Disebut dia itu memiliki 4 cara bernapas. Nah, yang pertama ketika dia baru menetas, dia berwujud berudu. Ya, berbentuk berudu seperti ikan, punya ekor juga. Dia bernapas dengan insang luar. Nah, berudu akan menghirup air. Dibuka mulutnya, airnya masuk. Nanti airnya akan mengalir dalam mulutnya. Nah, air yang mengandung oksigen ini akan melalui insang. Nah, di insang inilah, di insang ya, perhatikan di gambar kedua di sana, insang. Di insang itulah ada pembuluh darahnya, ada pembuluh darah kecil. Nah, karena pembuluh darah pasti tujuannya nanti untuk mengangkut oksigen. Dari insang diangkut oksigennya ke seluruh tubuh.
si berudu ini untuk proses pembakaran menghasilkan energi. Nanti saat sisa pembakaran akan dikeluarkan juga melalui insang juga. Kemudian setelah berumur 9 hingga 12 hari, berudu ini akan mengalami perubahan. Jadi yang tadinya dia memakai insang luar akan digantikan dengan insang dalam. Ya, hanya posisi saja ya. Dia insang dalam, tapi secara fungsi dan cara kerja antara insang luar dan insang dalam itu sama. Hanya posisinya saja ada insang luar, ada insang dalam. Ya, ketika berumur 9 hingga 12 hari. Kemudian setelah kurang lebih 3 bulan, berudu itu akan berubah wujud menjadi katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, alat pernapasannya kembali berubah. Sekarang adalah paru-paru dan kulit. Nah, kulit katak sendiri, kenapa harus dua? Karena kan katak itu adalah amfibi yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Ketika di air dia bisa memanfaatkan kulitnya untuk bernapas, ya, bisa juga kemudian di darat dia bisa memanfaatkan paru-parunya. Nah, kita bahas yang pertama kulit. Jadi kulit katak itu selalu lembab, seperti halnya cacing. Dengan demikian dia akan lebih mudah mengikat oksigen dari udara atau dari air. Kemudian kenapa dia itu bisa terus lembab? Karena dalam kulitnya itu mengandung kelenjar lendir. Jadi lembab terus kulitnya. Nanti oksigen yang diikat itu akan digunakan untuk proses pembakaran, menghasilkan energi juga. Kemudian kalau di darat dia tidak bisa memanfaatkan kulitnya. Dia bisa menggunakan paru-paru, ya. Jadi kulitnya itu tidak terlalu berfungsi, nanti bisa paru-parunya yang membantu bernapas di darat. Nah, paru-paru katak lebih sederhana daripada paru-paru manusia. Jadi sangat berperan dalam kehidupan katak, terutama di darat. Perhatikan di sana ya, di gambarnya. Silahkan kalian catat hal-hal penting di sini. Baru dilanjutkan videonya. Selanjutnya alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, reptil ini disebut juga hewan melata. Nah, seperti pada gambar itu ular dan kadal. Contoh lainnya yang kecil cicak. Ada juga yang besar buaya dan biawak seperti komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru. Layaknya manusia ya, dia bernapas dengan paru-paru, tetapi paru-parunya masih sederhana. Paru-parunya juga sama dengan manusia, dilindungi tulang rusuk. Seperti itu. Kemudian paru-paru reptil ini sederhana, tapi pada reptil yang lebih besar, contohnya kadal dan buaya, paru-parunya itu lebih kompleks, lebih rumit. Jadi ada belahan-belahan dan juga bertekstur seperti spons. Khususnya pada buaya ya, atau reptil yang hidup di air, jadi hidungnya itu ada kekhususan juga. Hidungnya itu bisa menutup dan membuka. Jadi ketika dia masuk ke dalam air menyelam, hidungnya itu dapat ditutup. Nanti ketika dia bernapas lagi ke darat, hidungnya bisa dibuka. Tujuannya agar paru-parunya tidak memasukkan air. Karena paru-paru itu kan rentan dengan air ya. Paru-paru kita saja tidak boleh memasukkan air. Sama saja buaya juga seperti itu. Jadi caranya hidungnya ditutup ketika masuk ke air. Silakan dicatat kembali, ada hal yang penting. Baru videonya dilanjutkan. Sekarang masuk ke alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Jadi ikan itu istilah latinnya Pisces. Nah, ikan ini bernapas dengan menggunakan insang secara umum. Ya, insang layaknya berudu atau kecebong. Jadi alat pernapasan ikan ini ada di sebelah kanan dan kiri kepala. Nah, bagian-bagian dari insang, ada tutup insang ya. Ada tutup insang, ada rigi-rigi insang, lengkung insang, ada lembaran insang. Jadi insangnya itu ditutupi oleh tutup insang. Nanti ketika ikan ini mengambil oksigen dari air, ya, artinya airnya akan masuk melalui mulut, tutup insangnya ini ditutup agar airnya tidak keluar. Sampai oksigennya ini bisa diambil, ya, untuk proses pembakarannya. Nanti kan ada dikeluarkan lagi, bisa pembakaran berupa karbon dioksida, nanti tutup insangnya dibuka, mulutnya yang ditutup, sehingga bisa karbon dioksida itu akan keluar melalui insang.
seperti itu. Nah, di sini lembaran insang berwarna merah. Kenapa? Karena di sana ada pembuluh darahnya. Dia bentuknya seperti sisir. Jadi lembaran insang inilah yang berisi pembuluh darah yang membawa oksigen untuk proses pembakaran dalam tubuhnya. Kemudian ada juga rigi-rigi insang yang berfungsi menyaring kotoran-kotoran dalam air. Jadi prosesnya seperti itu, ya, menggunakan insang untuk bernapas, mengambil oksigen dari air. Kemudian di sini ada juga ikan lain yang hidupnya di lumpur. Kalian pasti tahu ya, lele contohnya. Dia bisa hidup di lumpur. Ada juga ikan gabus, ikan sapu-sapu yang paling terkenal. Dan lainnya memiliki organ pernapasan khusus yang disebut labirin. Dia kan hidupnya di lumpur. Bagaimana cara bernapasnya? Ternyata dia memiliki labirin, yaitu lipatan-lipatan yang tidak teratur pada rongga insang. Nah, pada insangnya ada tambahan. Lipatan-lipatan itulah yang membantu dia menyimpan udara cadangan untuk bernapas. Ya, selain digunakan juga ada cadangannya. Jika dia kesulitan menemukan oksigen, dia akan menggunakan cadangan oksigen tersebut. Silahkan dicatat, di pause, ketika selesai silahkan dilanjutkan. Alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung sendiri nama latinnya apes. Perhatikan gambar di sana ya. Ada lubang hidung, ada paru-paru, trakea, pundi-pundi udara. Nah, ada istilah lain di sana, pundi-pundi udara. Jadi burung bernapas dengan paru-paru. Ada paru-paru di sana. Selain dengan paru-paru, pernapasan burung juga dibantu oleh pundi-pundi udara. Jadi semacam kantong, jumlahnya lebih dari satu. Cukup banyak dalam tubuh burung. Pundi-pundi udara ini merupakan alat bantu bernapas ketika burung terbang, terutama ketika burung terbang, karena dia tidak bisa bernapas dengan baik saat terbang. Jadi dia mengambil cadangan oksigen yang ada dalam pundi-pundi udara tersebut. Nah, pada saat burung tidak terbang, pernapasannya dilakukan dengan menghirup udara dari hidung. Kemudian menuju tenggorokan, menuju paru-paru. Sebagian digunakan untuk proses pembakaran dalam tubuhnya, sebagian lagi disimpan dalam pundi-pundi udara untuk persiapan nanti terbang. Ya. Pada paru-paru inilah terjadi pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta uap air. Pada saat terbang, burung bernapas dengan cara mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Jadi gerakan kedua sayapnya inilah yang menyebabkan pundi-pundi udara itu bisa mengembang dan mengempis, sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-parunya. Bisa lagi dia bernapas saat terbang. Bisa dimengerti ya? Silakan dicatat hal-hal pentingnya sebelum dilanjutkan. Nah, di sini ya, supaya kalian lebih mengerti lagi, agar lebih paham bahwa pundi-pundi udara tersebut jumlahnya tidak hanya satu. Di sini kita berikan contoh letaknya. Biasanya terletak di antara tulang selangka. Ya. Kemudian terletak pada pangkal leher. Perhatikan di sana. Di depan ruang dada. Kemudian terletak pada ketiak dan rongga perut. Ya, dekat dengan perutnya. Kemudian terletak pada bagian belakang ruang dada. Bagian belakangnya ya. Dekat dengan ekor. Bisa dimengerti ya, silahkan kalian catat hal-hal pentingnya baru dilanjutkan. Kita masuk ke hewan yang terakhir, mamalia. Sebenarnya manusia juga termasuk mamalia ya. Jadi mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Contohnya yang paling sering kita temui kucing, anjing, sapi, tikus. Nah, selain mamalia itu ada yang di darat, ada juga mamalia yang di laut. Jadi ada dua ya, mamalia darat dan mamalia laut. Mamalia darat tadi sudah ya, anjing, kucing, singa, jerapah, kuda, domba, kambing, sapi. Nah, kalau mamalia laut sama juga dia punya paru-paru ya, paru-paru digunakan untuk bernapas, tapi dia hidupnya di laut. Contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Jadi paus itu sebenarnya mamalia ya, bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Sama saja kalau seperti itu ya. Dari hidung masuknya menuju ke tenggorokan,
ya, kemudian ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru, dan oksigennya ditukar dengan karbon dioksida, oksigennya untuk pembakaran dalam tubuhnya, kemudian karbon dioksidanya dikeluarkan lewat lewat tenggorokan lalu menuju hidung. Tenggorokan ya, karena kalau kerongkongan adalah sistem pencernaan. Pada mamalia air itu ya, ada katup pada hidungnya. Fungsinya dia itu saat berenang atau menyelam, sama dengan buaya. Jadi katupnya akan menutup. Nah, ketika mamalia laut ini ya muncul ke permukaan air, katupnya dibuka. Saat itulah mamalia air tersebut menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kan kalian pernah lihat film-film tentang paus ya, pausnya itu muncul ke permukaan kemudian menyemburkan air tinggi, ya. Itulah maksudnya. Jadi dia ke daratan itu untuk bernapas, karena dia bernapas dengan paru-paru. Silahkan dicatat hal-hal pentingnya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, perhatikan di sana ada contohnya kuda ya, mamalia daratnya. Mirip sekali dengan manusia ya. Jadi dari hidung masuk ke trakea, trakea itu batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Di paru-paru ada bronkiolus, ada alveolus. Alveolus itulah tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigennya. Ada pena dan arteri, itu pembuluh darah yang membawa darah keluar masuk ke paru-paru. Kita lanjut. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, waktunya bagi kalian untuk berkarya. Nah, kegiatan yang harus kalian lakukan seperti ini. Bagilah seluruh siswa dalam kelas menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok membuat salah satu bagan cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan. Ya, bagi kelas kalian ya. Kelompok 1 membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah. Kalau kalian bingung membagi kelompoknya, tanyakan pada guru kalian untuk minta bantuan membagi kelompok bisa, ya. Jadi kelompok 1 membuat cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah, kelompok 2 pada ikan, kelompok 3 cara kerja organ pernapasan serangga, kelompok 4 amfibi, kelompok 5 reptil, kelompok 6 burung, dan kelompok 7 bagan cara kerja organ pernapasan pada mamalia. Sekali lagi silahkan berkomunikasi dengan gurunya ya untuk membagi kelompok. Jadi nanti cara kerjanya kalian bisa bekerja melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Mungkin kalian tahu ada temannya yang bisa menggambar, dia suruh menggambar ya. Dia suruh menggambarkan, kalian membuat tulisannya, nanti tulisannya dikirim, biarkan temannya menulis sampai selesai. Selesai sudah pekerjaan. Bagi-bagi tugas dengan adil ya. Silakan dicatat. Jika selesai, video bisa dilanjutkan. Kita masuk ke materi terakhir yaitu evaluasi. Nanti dilakukan lewat kuis. Silakan cek aplikasi Edu Peduli. Ya, cari di Play Store. Nanti ada kuis di bagian bawah. Di bawah cerita tentang Dayu. Nah, semoga video kali ini, pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuan yang ada di sini bisa kalian serap dengan baik. Akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Bapak sangat mengharapkan bisa berjumpa dengan kalian di video pembelajaran berikutnya. Ingat, install aplikasi Edu Peduli di Android kalian. Sampai jumpa.